Halo teman-teman, kembali lagi. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu MAC address dan susunan MAC address. Kemudian sebelum kita belajar apa itu broadcast domain, baiknya kita mengetahui bagaimana ARP paket terbentuk. Jadi ketika suatu komputer mengirimkan pesan kepada komputer lainnya, maka komputer itu harus saling mengetahui networknya, mengetahui MAC addressnya. Jadi kita tuliskan dulu di sini. Misal kita berikan IP pada PC 0 1.1, kemudian 192.168.1.2. Baik, /24. Kita berikan IP terlebih dahulu. Oke. Kemudian PC 1. Oke. Di sini ketika teman-teman ingin ping dari PC 0 ke PC 1, maka PC 0 tidak langsung dapat mengirimkan pesan, akan tetapi dia mengirimkan ARP paket terlebih dahulu untuk mengetahui MAC address mana yang memiliki IP 1.2. Jadi ARP ini memiliki fungsi untuk merequest atau mengenali MAC address tujuan. Jadi semisal kita di sini coba ping, jangan dari sini, kita coba pakai message, kita real time, simulation maksud saya. Kemudian kita berikan ke IP tujuan. Jika teman-teman perhatikan di sini, IP PC 0 ingin mengirimkan ping ke PC 1, maka di sini yang ingin dikirimkan yaitu paket ICMP, yaitu ping, protokol ping. Maka dilihat di sini, source-nya PC 0, destination-nya PC 1. Yang akan keluar dari PC 0, outlier-nya yaitu IP header, source-nya 1.1, destination-nya 1.2, dan IC yang dikirimkan ICMP message. Sedangkan layer 2-nya belum terbentuk. Coba sekarang kita play. Maka PC 0 mengirimkan paket ke PC 1. Bentuknya ARP. Kita klik. Maka di sini bisa dilihat in layer-nya yaitu dari PC 1 itu menerima ARP paket yang sumbernya dari 1.1 dan alamat tujuannya ke 1.2 dengan IP address 0090.218e6960. Ke destination MAC address-nya belum diketahui, maka PC 0 akan mengirim ke semua perangkat yang terhubung dengannya untuk mengetahui MAC address dari 192.168.1.2.
berhubung di sini kita hanya ada dua perangkat, hanya ada dua komputer, maka paket ARP ini hanya dikirimkan ke PC1. Outliernya dari PC1 akan mengeluarkan paket berbentuk MAC address dari PC1, yaitu 00.2112.5212. Itu adalah MAC address dari PC1 ke destination-nya, yaitu PC0. MAC address-nya 6960. Bentuk yang dikirimkan yaitu ARP paket. Source IP-nya dari 1.2 ke destination-nya PC0 1.1. Kemudian kita lanjut, maka paket akan dikirimkan kembali ke PC0. Paket diterima inlayernya dari 5212 ke MAC address PC0 6960. Bentuknya ARP paket, source address-nya 1.2, yaitu PC1, destination-nya 1.1. Jika teman-teman ingin melihat MAC address dari masing-masing komputer, teman-teman bisa tuliskan komen IP config/al. Maka di sini teman-teman bisa melihat MAC address dari PC0, yaitu 00.218E6960. Bisa dilihat di sini sama. Kemudian di PC1 juga sama. Teman-teman bisa IP config/al. Maka di sini teman-teman bisa melihat IP MAC address dari PC1. Jadi ketika teman-teman mengirimkan paket lagi, paket akan langsung mengetahui MAC address dari IP tujuan, yaitu 1.2, itu adalah inlayernya dari IP headernya itu source addressnya 1.1, destination-nya yaitu PC1 1.2, bentuknya ICMP message, tidak ARP lagi, karena ARP itu bertujuan untuk mengetahui MAC address. Di sini PC0 sudah mengetahui MAC address dari IP address, PC0 sudah mengetahui MAC address dari PC1 dari IP address 192.168.1.2, yaitu ini adalah MAC address dari PC1. Jadi dikirimkan dari MAC address PC0 ke PC1. Kemudian outliernya dari PC1 akan mengeluarkan paket sumbernya dari 1.2 bentuk ke 1.1, destination-nya, bentuk message-nya ICMP dari MAC address 5212, yaitu MAC address PC1 ke MAC address PC0 6960. Kalau ini 5212. Jadi seperti itu. Kemudian kita run lagi, maka bisa dilihat di sini successful. Maka paket yang kita kirimkan itu successful, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana IP, bagaimana broadcast domain itu terjadi. Sampai jumpa pada video berikutnya.